Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian. Kita akan melanjutkan transaksi barang keluar untuk project membangun aplikasi barang masuk dan barang keluar menggunakan koordinator 4. Ini adalah video bagian keempatnya untuk transaksi ini. Baik, kita sebelumnya sudah menambahkan menampilkan data temporary di sini ya. Kita akan tambahin di sini proses untuk scan barcode seperti biasa untuk yang sama dengan ketika kita membuat transaksi barang masuk. Baik, kita langsung saja. Silakan buka Visual Studio Code-nya, masuk ke form input untuk barang keluar. Di sini kita sudah menambahkan inputan kode barang ya. Jadi kita akan membuat event ketika di enter. Nah, gitu ya. Jadi caranya adalah kalian bisa membuat function baru atau langsung aja ketika di enter. Nah, kalau saya biasanya membuat sebuah function baru aja. Jadi function ambil data barang, gitu ya. Kemudian let kode barang. Saya ambil nilainya dari inputan kode barang. Kemudian buat Ajax gini. Oke. Kemudian saya arahkan ke barang keluar. Nanti function saya buat ambil data barang. Untuk datanya saya kirimkan parameter kode barang. Ambil value-nya dari sini. Data type-nya adalah JSON. Nah, gitu. Untuk error-nya kita samain aja yang di sini. Oke. Selanjutnya kita bisa tambahin kalau misalkan kosong ya. Misalkan jika kode barang length sama dengan 0, jadi kita bisa munculkan pesan ya, error. Kemudian kode barang harus diinputkan. Kemudian ini ikonnya. Kalau ini adalah title-nya ya. Jadi error. Sip. Kemudian jika tidak, maka jalankan perintah Ajax di bawah. Oke, saya cut saja. Kemudian saya coba dulu ya. Saya buat di sini di jQuery-nya, saya letakkan di bawah aja. Jadi ketika diklik, JQ klik, kemudian kode barang, saya panggil function tadi, ambil data barang. Ya, maaf, bukan klik ya, tapi key down ya, karena di enter. Jadi saya buat jika key code sama dengan 13. Nah, gitu. Ini saya pindahin ke atas. Sip. Nah, sudah, kita jalankan. Jika di enter, maka muncul seperti ini. Ya. Kita buat logika di sini. Ketika input kode barang, tampilkan data nama barang, harga jual, dan KTY. Jadi, saya akan membuat sebuah function ambil data barang pada controller barang keluar. Oke, ini saya copy aja. Sip. Kemudian kita buat variabel kode barang string this request get post kode barang. Kemudian kita akan membuat query yang mana mengambil nilai data barang ya berdasarkan kode barang. Ya, jadi kebetulan kita sudah membuat model barang ya. Kalau kita cek di sini, tabelnya barang, primary key-nya kode barang. Jadi kita cukup buatnya seperti ini. Saya buat variabel model barang untuk menampung kelas model barang. Kemudian saya ambil nih
cek data misalkan, kemudian model barang, find, kode barang. Nah, gitu. Ya. Kemudian buat logika, jika di sini jika cek datanya kosong, jika data tidak ditemukan, gitu, saya akan kirimkan parameter JSON, key-nya itu error. Kita buat perintahnya, maaf, data barang tidak ditemukan. Ya, kita buat filter seperti itu. Selanjutnya, jika tidak, ya kita jalankan, coba dulu ya. Jadi saya buat dulu ya. Kemudian echo JSON encode, JSON encode. Nah, gitu. Kemudian di bagian form input saya tes dulu apakah muncul pesan tersebut. Jadi saya buat jika respon error. Nah, gitu ya. Saya tampilkan pesannya, saya tiru aja perintah yang di atas. Oke. Untuk pesannya jadi dengan respon error. Sip. Kita coba ini ya. Jalankan. Misalkan buat perintah, kodenya terserah. Dan muncul seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kembali ke controller barang keluar tadi, jika ada, nah gitu ya. Jika ada, maka saya akan buat seperti ini. Data. Kemudian nama barang, ambil cek data, ini field ya, BRG nama. Kemudian harga jual, cek data, BRG harga jual. Sesuaikan field yang ada pada tabel barang ya. Jadi kita cek dulu ini BRG harga ya, BRG harga. Oke. Kemudian saya kirimkan nih. Jika sukses, saya akan mengirimkan data. Nah, gitu. Kita tes. Maaf, kita coba kembali ke form input dulu. Jadi, jika responnya sukses, nah gitu, saya akan buat variabel data. Saya tampung respon sukses ini. Kemudian, saya panggil selektor nama barang, file, data titik nama barang. Nah, gitu ya. Ini data ambilnya sudah menampung respon sukses yang di sini, suksesnya ini. Kemudian kita panggil yang key nama barang. Yang ini. Kita jalankan terlebih dahulu, kita tes. Apakah muncul gitu. Kita coba kode 10. Oke, sudah muncul ya. 100. Oke, sudah. Selanjutnya kita tampilkan harganya. Ini harga jual. Itu, kemudian harga jual. Sip. Refresh lagi. 10. Sudah nih. Kemudian untuk KTY-nya kita bisa tambahin. Kita arahkan ketika enter. Arahkan fokusnya ke sini. Jadi kita bisa seperti ini. CML ya. Kemudian fokus. Refresh lagi. Enter, maka dia mengarah ke sini. Gitu ya. Kita bisa lakukan klik save. Save-nya itu simpan ke data temporary. Jadi caranya adalah kita bisa satu lagi ya, kita tambahin dulu ini. Kalau misalkan ini kosong, nggak ada, kita harus kosongin dulu. Ya, kita kosongin aja yang kode barang, nama barang, dan harga jual. Caranya, saya akan membuat function lagi. Function kosong misalkan. Saya akan kosongin semuanya. Jadi, kode barang. Saya kosongin nilainya. Ya, saya copy aja. Kemudian harga jual. Kemudian nama barang.
Ya, termasuk untuk yang JML saya buat defaultnya jadi 1 lagi. Gitu. Kemudian di sini saya buat kosong, panggil. Kemudian untuk yang ini juga kosong. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan buat proses ketika di save. Caranya adalah di sini default input itu tombol simpan item. Maka dari itu kita akan membuat function lagi. Ya, saya buat function lagi di sini, function simpan item. Ya, saya biasa seperti itu. Saya akan tampung sebuah variable let kode barang. Maaf, bukan kode barang dulu, nomor faktur ya. Karena di data temnya itu menyimpan date faktur, BRG kode, harga jual, jumlah, dan subtotal. Jadi nomor faktur saya ambil dari nilainya nomor faktur file gitu. Kemudian kode barang ya. Ini saya copy aja. Kemudian di sini nama barang ya saya samain aja. Kemudian harga jual, kemudian JML. Sip. Nah, saya akan buat logikanya sama seperti ini. Gitu. Ya. Jadi kode barang harus diinputkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan dari refresh ini, jadi ketika saya klik ini, refresh dulu, klik ini. Oh, ternyata belum kita kasih ya. Jadi tambahin dulu di sini. J-klik, panggil selektor, tombol, simpan item. Kita panggil function simpan item. Sip, kita jalankan. Sudah. Oke, selanjutnya kembali ke function simpan item di sini. Oke, saya buat proses Ajax. Metodenya post, URL-nya. Seperti biasa, barang keluar, simpan item, datanya, pertama nomor faktur ya. Oke, kita samain aja, kemudian kode barang, kemudian nambah barang, kemudian apa lagi? Jumlah. Oke, sudah. Kemudian data type-nya, kita buat JSON, kemudian kita bisa tambahin error di sini. Gitu ya. Kita tambahkan, ini sudah ya, tambahkan nih sebuah function simpan item pada barang keluar. Simpan item. Oke, seperti biasa jika ada request, kemudian saya buat variable, tangkap parameter post yang tadi, kemudian nomor faktur di sini saya copy, di sini kode barang, kemudian di sini nama barang, kemudian di sini JML. Satu lagi ada yang kurang, harga jual. Oke ya, ada 5, kita cek dulu. Satu harga jual lagi ya, lupa. Harga jual. Harga jual. Siap? Jika sudah, kita akan lakukan simpan item ke dalam temporary ya, ke temporary barang ke luar. Jadi di bagian seperti ini saya buat model tem barang keluar.
panggil modelnya, model tem barang keluar. Oke ya, saya panggil nih Ctrl P, model tem barang keluar. Ini sudah kita buat. Oke ya, jika sudah, kita akan langsung menyimpan. Ini sudah cukup memanggil sebuah metode insert saja. Jadi caranya adalah lakukan simpan, caranya model tem barang keluar, kemudian panggil metode insert ya, di dalamnya array, panggil fieldnya, ambil nilai yang dari variabel di atas. Di sini F, kemudian date brg kode, kemudian date harga jual, kemudian date JML, kemudian nama barang nggak usah ya, karena di sini nggak ada nama barang. 1, 2, 3, 4 itu totalnya. Date subtotal berarti interface apa? Integer, bukan integer, interval value int file, kemudian JML, kemudian dikali dengan eval harga jual. Oke, saya simpan di sini. Selanjutnya, about JSON seperti biasa. Coba sukses. Item berhasil ditambahkan. JSON. Oke, jika sudah, kembali ke form input. Ini dia, form input barang keluar. Jadi saya buat logika di sini. Jika responnya sukses, maka saya tampilkan data temp. Kemarin nama function yang sudah kita buat apa? Di sini tampil data temp ya. Jadi tampil data temp, kemudian jangan lupa dikosongin. Oke, ketika dikosongin, jangan lupa tambahin juga ya. Ketika dikosongin, kalau bisa kode barangnya kita buat fokus. Nah, gitu ya. Baik, kita jalankan, coba. Kita buat 10, enter. 1, saya simpan. Maka datanya berhasil gitu. Gimana? Sudah tampil datanya ya. Kalau misalkan pengen buat notif di bagian form input, jika sukses, maka saya akan tampilkan pesannya. Ini saya copy aja. Kemudian di sini berhasil. Di sini pesan respon sukses. Kemudian ini ikonnya tuh sukses. Oke. Saya refresh lagi. 100. Misalkan 2 gitu. Sudah muncul dia. Gimana para mahasiswa sekalian? Sudah jalan ya? Berarti kita tinggal membuat totalnya aja lagi. Total di sini. Gimana caranya? Jadi bisa kita buat di sini ya. Di bagian data temp. Ini silahkan buka file data temp yang sudah kita buat sebelumnya yang ada di folder barang keluar view-nya. Jadi kita akan tambahin di bagian atas di sini. Di head di sini. Ya, jadi saya buat di head-nya satu lagi di sini ya. Di head, kemudian tr, kemudian th. Saya buat call span. Call span-nya di sini
1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Kemudian saya close juga 2 di sini. Karena dia akan menggabungkan subtotal dengan yang tombol kolom aksi ini. Jadi saya buat, misalkan saya buat 1 dulu ya. Ini total. Nah, saya seperti ini. Ya, jadi totalnya, saya akan ambil totalnya ini. Caranya adalah, ini saya hapus lagi. Saya akan ambil for H-nya ini. Ini saya copy. Saya buat PHP di sini. Maaf, ini PHP. Nah, gitu ya. Kemudian di sebelum for H, saya akan membuat total harga sama dengan 0. Kemudian di sini saya buat setelah for H, total harga plus sama dengan row date sub total. Oke, selanjutnya jangan lupa and for H. Oke, selanjutnya tambahin, maaf, bukan PR tapi A1 gitu. Saya buat echo number format total harga, 0, berubah jadi separatornya yang titik jadi koma, yang koma jadi titik. Nah, gitu. Oke, saya refresh, hasilnya seperti ini. Maaf, bukan di sini ya. Oke, tapi di bawah. Nah, gitu. Saya refresh lagi, hasilnya 22.000 ya. Kenapa nggak di dalam for H? Ya, kita cuma mengambil totalnya harga, total harganya saja. Jadi maaf ya, ini saya cut aja, ini nggak perlu, ini cukup seperti ini aja. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini saya buat style text align right. Nah, gitu, ini totalnya 22.000. Gimana para mahasiswa sekalian? Kalau misalkan berubah faktur, beda lagi ya. Ayo, kenapa ini? Oke, nanti ini udah berubah ya. Gitu ya. Karena ini harus di refresh dulu. Sekarang tanggal 16. Refresh dulu. Oke, 16 ini. Oke, jika sudah, kita akan coba tambahin proses hapus ya. Ketika dihapus gimana? Jadi kita akan tambahin sebuah button di bagian data temp ya. Buka lagi data tempnya, button, kemudian saya buat kelas seperti biasa, danger. Saya kasih ikonnya di sini, cross all. Nah, gitu. Kemudian saya akan buat on click, hapus item ya. Kemudian kutip 1 2 kali. Kemudian sambil row ID. Nah, gitu ya. Kemudian saya tambahin script di sini buat function hapus item ID. Saya coba dulu ambil ID-nya, apakah jalan. Saya refresh dulu, klik. Oke, sudah muncul ya. Sudah, selanjutnya maaf, kita tambahin dulu style text align right supaya di ke kanan. Nah, gitu. Selanjutnya untuk hapusnya ya kita contek saja switch alert yang confirmnya seperti biasa ya. Ya, ini confirmnya, kita cari yang confirm. Ini saya copy. Kemudian saya buat title-nya hapus item. Yakin item ini dihapus. Ya, kemudian kita buat ya hapus. Jika dihapus, jika diklik OK, maka
kita Ajax gitu, URL-nya barang keluar, hapus item, datanya adalah ID. Seperti biasa, ini adalah JSON. Nah gitu ya, saya buat jika responnya sukses, maka panggil function tampil data temp yang sebelum kita buat di bagian form input. Nih, tampil data temp. Kemudian panggil juga kosong. Oke, kemudian kita buat function hapus item di kontrol barang keluar. Oke, seperti biasa, jika request is Ajax, ID string this request, get post ID, lakukan seperti biasa, panggil model temp barang, new temp barang keluar, lakukan delete, oke, kemudian buat JSON. Jadi saya copy aja ini. Nah gitu, suksesnya kita kosongin aja, karena kita nggak perlu menampilkan suksesnya. Kalau pengen sih boleh aja ya, bagusnya kita tampil aja ya, item berhasil dihapus gitu. Kita tiru aja codingan yang ada di form input. Nih, kita copy aja, kembali ke data temp, kita pastikan di sini. Siap. Jika sudah, kita refresh lagi di sini codingan kita. Kita hapus yang 3000 misalkan. Terus item berhasil. Gimana para mahasiswa sekalian? Semoga berhasil di bagian part 4 ini ya. Silakan kalau misalkan ada yang kurang silakan ditanya. Jangan lupa like, share dan komentarnya serta subscribe-nya ya. Baik, kita akan lanjutkan ke part 5 yaitu menambahkan trigger dan selesai transaksi di sini. Kemudian mana tahu ada penambahan selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.